Shalom Bapak Ibu, semua saudara yang dikasih Tuhan Yesus, shalom. Shalom, ada sukacita siang ini? Amin. Bapak Ibu, saya mengundang sebelum memulai ibadah, mengundang duduknya lebih di depan lagi ya. Kita memberi kursi untuk saudara-saudara kita yang masih ada di jalan. Ya, baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama beribadah di tempat ini, menduduki kursi-kursi yang ada di depan. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kita sudah mulai. Yuk kita sama-sama beribadah ya. Maaf untuk handphone bisa di silent semua ya. Baik, mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang amat baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau telah tibakan kami semua di tempat ini. Tanpa kurang apapun Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ada teman-teman kami yang masih ada di belakang sana. Engkau pimpin mereka Tuhan, Engkau percepat langkah mereka. Engkau sertai mereka, tibakan mereka selamat sampai di tempat ini Tuhan. Agar mereka bisa sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami semua di tempat ini sama-sama bertumbuh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau urapi setiap kami yang melayani di tempat ini. Untuk setiap yang hadir siang hari ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah hanya hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak izinkan ada roh-roh lain yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya, yang ingin memuji, menyembah Tuhan. Kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita memulai ibadah kita siang ini. Ibadah siang ini bukan ibadah yang hanya rutinitas. Tanamkan di hati kita. Tapi kerinduan kita untuk terus memuji Tuhan, mencari Tuhan, mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita siang ini. Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi pujian ini sama-sama dari hati untuk kita fokus menyembah Tuhan. Apapun pergumulan kita letakkan semua, karena
Tuhan melindungi kita. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Amin. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Katakan sama-sama, penolong. Penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu. Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau saja Tuhan. Engkau yang menolong kami. Kami tidak takut Tuhan, karena ada Engkau saja Tuhan. Menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Mount Hermon katakan ini sama-sama. Penolong. Penolong hanyalah dirimu. Engkau yang menghibur kami Tuhan. Engkau yang menolong setiap perkara kami. Engkau yang memulihkan setiap penyakit kami. Engkau yang menyatukan setiap hati kami yang mulai hancur Tuhan. Sama-sama kita naikkan lagi pujian ini. Saya undang Bapak Ibu sama-sama berdiri. Hanyalah dirimu, penghibur, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama. Penolongku hanyalah dirimu. Amin Tuhan Yesus. Ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi, penolong. Penolongku hanyalah dirimu. Penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi naikkan pujian ini, penolong. Penolongku hanyalah dirimu. Terima kasih. Kami tidak akan takut dan gentar Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan. Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku
urapi setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memanggil hanya Nama semua karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sukacita terus ya untuk memuji Tuhan. Iya, tetap semangat ya. Mari Bapak Ibu tetap berdiri. Jangan lelah. Jangan lelah untuk memuji-muji Tuhan. Ya baik, kita nyanyikan pujian Oh Betapa Indahnya. Tapi Bapak Ibu sebelum kita mulai lagu ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri dan menyapa samping kiri kanannya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Iya, yang di belakang bisa maju ke depan. Saling menyapa. Mari tersenyum, tertawa. Jangan membawa semua masalah apapun. Apapun perkara masalah kita tinggalkan semua. Karena kita mau menghadap Tuhan Yesus. Mau memuji-muji Tuhan. Bak urapan di kepala harum. Yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita bergoyang memuji Tuhan. Angkat tangannya untuk memuji Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indah, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama
hidup dalam persatuan. Sama-sama urapan hidup baru yang terganggu dan jumlahnya turun seperti abu yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar dekat terganti curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan hidup baru yang terganggu dan jumlahnya turun seperti abu yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diberikan agar dekat terganti curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Tetap semangat ya, tetap sukacita ya. Jangan bersedih, apapun permasalahan tinggalkan semua di luar. Biar kita memuji Tuhan, tidak ada masalah apapun, tapi fokus dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, siang ini sebelum kita menerima firman Tuhan nanti dari Ibu Pendeta Priscilla, mari kita naikkan dulu pujian penyembahan ini. Hanya dengan kuasa Yesus, dengan kuasa Tuhan Engkau yang telah tebus dan menebus dosa-dosa. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembahmu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Besar darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, undang Tuhan siang hari ini. Kuasanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya mengalir untuk dosa-dosa kita, untuk menggantikan dosa kita. Mari Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Panggil Dia yang telah menggantikan dosa kita di atas kayu salib. Mari kita naikkan sama-sama. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Kami membawa persembahan
iman kami Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang setia. Kau layanganku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Naikkan pujian ini. Darahmu kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi naikkan pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara sekali lagi dengan imanmu katakan oleh kuasa darahnya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Thank you, Jesus. Darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa buat darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa buat darah Yesus yang melayakan kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh suatu anugerah Bapa, bahwa oleh karena darah Yesus kami bisa ada di ruang Maha Kudus-Mu, bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Oleh karena darah Yesus yang telah menguduskan kami, yang telah
biarlah menyucikan kami dari segala dosa kami, dari semua perbuatan yang sia-sia. Terima kasih Bapa. Biarlah siang hari ini Bapa, kami boleh mengalami perjumpaan ilahi dengan firman-Mu, sehingga hidup kami tidak pernah menjadi sama lagi. Kami boleh mengalami transformasi melalui firman-Mu Bapa. Urapi kami semuanya, sehingga kami boleh menerima pengajaran yang daripada roh-Mu, pengajaran dari urapan-Mu. Dan kami saat ini juga bersepakat dalam nama Yesus, pengurapan ini mematahkan setiap kuk yang menekan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua kuk yang bukan daripada Tuhan saat ini juga terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah menerima damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biar roh hikmat dan pewahyuan mengalir dengan kuat Tuhan, sehingga kami benar-benar menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Silakan ya sudah duduk ya. Oke, terima kasih untuk siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk lihat sebentar ya. Saya punya ini. Bentar. Thank you Jesus. Haleluya. Ya, kita siang hari ini akan dalam waktu yang gak banyak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya memberikan judul waiting time. Ya, saya beri waiting time, yaitu apa saudara? Waiting time, waktu menantikan. Ya, siapa di sini yang tidak pernah menanti? Betul ya saudara, di dalam hidup kita dari kecil sampai kita saat ini pun kita hidup selalu ada penantian demi penantian. Amin saudara. Waktu kita masih ingin punya anak, ya kita harus hamil berapa bulan? 9 bulan. Setelah 9 bulan baru ada anak ya saudara ya. Kalau orang mau bikin SIM harus nunggu kapan? Sampai umur 17 tahun ya saudara ya. Apalagi kalau Anda ke dokter. Bisa langsung nyelonong gak ketemu dokternya? Gak bisa kan? Kita harus nunggu dulu, ambil nomor, nanti nomornya baru dipanggil. Ya saudara ya. Jadi di dunia ini kita hidup dari menunggu kepada menunggu. Ya, nah tapi anehnya ya orang-orang Kristen ini kalau suruh menunggu Tuhan tuh gak bisa. Betul gak saudara? Kalau nunggu janji Tuhan, kelamaan, langsung komplain sama Tuhan. Tuhan kok lama banget? Janjimu mana Tuhan gitu ya. Tapi kalau di dunia ini padahal kita udah dilatih oleh Tuhan bahwa kita harus belajar untuk menunggu. Katakan menunggu. Ya, jadi harusnya kita punya skill untuk menunggu ini. Nah, di dalam Alkitab juga kita juga banyak melihat ya saudara, para pahlawan-pahlawan iman gak ada yang menerima janji Tuhan itu langsung terjadi. Amen. Nah contohnya Daud ketika dia diurapi kurang lebih umur 13 atau 14 tahun. Kapan dia menjadi raja? Waktu dia usia 30 tahun saudara. Dia harus menunggu berapa tahun? 17 atau 16 tahun. Lalu apalagi saudara? Abraham diberi janji oleh Tuhan untuk menerima keturunan. Dia harus menunggu berapa tahun? 25 tahun ya saudara, coba bayangin. Siapa lagi? Yusuf. Menerima mimpi waktu dia umur 13 tahun. Kapan dia jadi raja benar-benar jadi wakilnya Firaun? Waktu dia umur 30 tahun. Nunggunya berapa? 17 tahun. Jadi di dalam kekristenan, di dalam kita mengikut Tuhan, menantikan Tuhan itu adalah wajar. Katakan wajar. Karena Tuhan segala sesuatunya punya maksud. Ya, saudara, kita dalam keikut Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita bukan jangan jadi orang Kristen. Amen. Kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita mengikuti cara hidupnya Yesus. Amen. Nah, jadi kita perlu untuk belajar kenapa Tuhan izinin ada waiting time ini. Ya, kita lihat. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Haleluya, saya percaya ini semua pahlawan-pahlawan iman. Amin ya saudara. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan sudah berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu kapan?
indah pada waktunya. Ya, kita pengkhotbah berkata indah pada waktunya. Jadi nggak selalu yang instan itu indah. Tapi kalau sampai pada waktunya Tuhan, itu adalah indah. Amin. Nah, di pengkhotbah itu kita lihat kalau ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dia ada waktunya, segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut dan seterusnya. Jadi di dunia ini memang dibuat oleh Tuhan untuk ada waktunya. Untuk kita punya kekuatan untuk menantikan. Amin. Jadi saudara, jadi sekarang kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa di sini yang sedang menantikan janji Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Berarti aku ada di dalam rancanganmu yang baik. Amin. Saudara bisa katakan itu? Amin. Ya. Jadi kita lihat. Nah, di dalam kita menantikan Tuhan, saudara, tentu semuanya kalau kita menanti berarti kita belum lihat. Iya enggak? Kalau kita udah lihat berarti kita gak usah nunggu lagi. Betul gak saudara? Coba ibu buka di Roma 8. Coba kita lihat ayatnya nih. Roma 8. Ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Memang saya gak bikin slide-nya. Tapi kita lihat di sini aja. Oke. Nah di sini Rasul Paulus berkata. Ya. Sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Jadi kalau kita menunggu berarti itu ada pengharapan yang kita sedang nantikan. Amin. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi kalau yang udah kita bisa lihat itu namanya bukan pengharapan lagi. Ya. Lalu dikatakan apa? Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Berarti kalau udah dilihat masih diharap-harap namanya apa saudara? Iya saudara ya. Ya, ayat 25 kita baca sama-sama 2-3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan apa? Tekun. Berarti Tuhan mau di dalam masa penantian kita menantikan dengan tekun. Ya, jadi kita sangat luar biasa dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam penantian dengan tekun ini saudara. Ya, now jadi kalau kita belum bisa lihat, berarti Tuhan maunya kita hidup dengan iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti hidup bersama Tuhan gak mungkin gak pakai iman. Makanya dibilang kalau tanpa iman tidak berkenan. Amen. Nah kemarin saudara saya lihat di TV ini. Saya lihat di TV wawancaranya Daniel Mananta dengan Devi Anastasia. Saya di situ benar-benar hati saya hancur ya. Ngelihat ada orang hidup yang sebenarnya dia harusnya bisa jadi gila. Tapi justru karena Tuhan dia hari ini menjadi orang yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Benar saudara. Ya di mana orang tuanya itu mamanya dibunuh sama papanya. Dan papanya juga akhirnya meninggal pada saat dia masih kecil. Sampai dia istrinya apa saudara? Kabur dari masalah. Padahal mereka itu adalah orang-orang Kristen. Papa mamanya itu adalah majelis di gereja saudara. Jadi saya mau katakan siapapun yang pelayanan termasuk saya. Itu gak kebal saudara. Ya gak kebal dari dosa. Kalau kita nggak punya keintiman dengan Tuhan, kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, saudara, mau pelayanan Anda begitu hebatnya, tapi one day you will fall. Kita akan bisa jatuh, saudara. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa yang kita layani. Nah, waktu si Devi ini ditanya, kapan kamu kenal Tuhannya? Ya nggak tahu lah, pokoknya ya dia jawab dia nggak pernah sesuatu yang spesifik bahwa dia benar-benar dari masa kecilnya. Dia bisa kenal Tuhan. Walaupun dia dari kecil dibawa ke sekolah minggu. Tapi ada satu hal yang dia bilang gini. Bawalah anak-anak kita selalu ke sekolah minggu. Biar gimana itu firman yang ditanamkan dari sejak masa kecil. Itu tetap membuat dia bisa balik waktu dia lagi
melenceng, tapi dia bisa tetap ingat kembali kepada Tuhan. Jadi di situ saya lihat bahwa Tuhan itu adalah dahsyat. Pada saat dia gak punya pengharapan, pada saat dia di titik terendah, dia cuma bilang gini, terserah deh Tuhan, lu mau bikin gua mati, terserah. Tapi gua udah gak punya apa-apa. Pada saat di titik dia berkata begitu saudara, tiba-tiba dia bisa melihat harapan. Siapa yang bisa mendatangkan harapan saudara? Cuma Tuhan. Dia bilang gini, saya pikir saya tahu loh apa artinya mengandalkan Tuhan. Sampai di titik terendah di mana dia udah gak punya apa-apa. Yang benar-benar dia udah merasa seperti mau mati, dia baru tahu apa artinya mengandalkan Tuhan. Jadi kita saudara banyak orang Kristen yang katanya bilang kata punya iman, saya punya iman. Sampai di titik terendah itu baru Anda tahu bahwa Anda sebenarnya punya iman atau enggak. Ya saudara, jadi mari kita hiduplah benar-benar dengan iman. Nah, saya ketika merenungkan ini saudara, kata iman, tiba-tiba saya dapat dapat kayak gini nih saudara. Iman ya saudara ya, saya bikin singkatan ya. Di dalam kita hidup dengan iman, kita perlu 4 unsur ini sebenarnya. Ya, 1 apa? Intim dengan Allah. Ya betul gak saudara? Ada gak orang iman gak intim sama Tuhan? Enggak. Itu cuma apa kata orang. Kalau kita bilang saya beriman dengan Tuhan, saya punya iman, tapi gak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nanti kalau ditanya, kata orang, Yesus tuh mati buat saya. Kata Pak Pendeta Hari, Yesus tuh mengasihi saya. Tapi bukan apa kata kamu. Ya, yang kedua apa? M. Yaitu apa? Mendengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman. Betul gak saudara? Kita harus hidup ini menjadi gaya hidup kita. Mendengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman. Jangan angkat tangan. Siapa yang sini tiap hari? Serius baca Alkitabnya? Wih, hebat di belakang tuh ya saudara ya. Ya, siapa yang udah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu berkali-kali? Itu bukan prestasi saudara. Karena itu bukan keharusan. Saya ingin nyatakan saudara, doa dan baca firman itu bukan keharusan. Tapi itu adalah kesukaan. Amin saudara. Karena kita bukan melakukan agama. Kalau agama kita berusaha cari Tuhan. Tapi kita di dalam kekristenan adalah hubungan. Katakan hubungan. Berarti kalau kita punya hubungan, kita suka dengan orang yang kita hubungi. Kita suka dengan ngobrol sama suami kita. Kita suka ngobrol dengan anak-anak kita. Betul gak saudara? Amin. Jadi makanya iman perlu tadi mendengar, merenungkan, melakukan dan membagikan firman. Kalau dapat firman, dapat rema dari Tuhan, jangan keep sendiri. Jangan simpan sendiri. Coba ketik-ketik bagi temennya. Tanya Roh Kudus, ini firman kira-kira saya bisa bagiin siapa ya? Amin. Jadi jangan keep sendiri. Nanti jadi laut mati. Kalau Anda tahu banyak, gak bagi-bagi, terlalu asin. Atau jadi gendut. Ya saudara ya, gendut susah bergerak. Tapi Tuhan mau kita benar-benar menjadi berkat. Amin. Ya saudara. Yang ketiga apa? Andalkan dan hidup dalam anugerah Allah. Kita diselamatkan bukan hanya oleh anugerah Allah aja, tapi oleh anugerah Allah dan iman. Amin. Jadi kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus perlu hidup dari anugerah kepada anugerah. Amin. Yang keempat, nantikan waktunya Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, ada yang keempat yaitu nantikan waktunya Tuhan. Bohong banget kalau orang bilang hidup dengan iman, oh mulus. Janjinya selalu mulus gitu. Enggak, saya percaya setiap orang yang jalan sama Tuhan pasti akan ngalamin yang N ini. Amin saudara. Now next. Now saya mau lihat, kita akan buka ayat ini. 2 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 8. Kenapa sih Tuhan kasih kita nunggu-nunggu ya. Kita kan hidup di era instan ya saudara ya. Mie instan. Kopi instan. Apa lagi? Bubur
Instan. Dapat duit mau? Instan. Makanya kemarin di COVID banyak yang rakus kan? Banyak yang serakah kan? Orang yang punya duit. Banyak yang ditipu. Lewat robot lah. Ya saudara ya. Lewat teman-teman kami ada yang ditipu lewat apa? Katanya masukin itu masker. Itu bisnisnya di Singapura. Akhirnya mereka masukin uang lebih daripada 10 M. Ada yang 20 M, ada yang 100 M saudara. Tapi ternyata bohong. Cuma awal-awal doang dikasih untungnya. Supaya pemanis. Setelah masukin uang lebih dalam lagi. Lebih dalam ternyata nggak ada. Sampai hari ini di Singapura mereka sedang masuk pengadilan. Jadi saudara, nggak ada yang instan itu yang bagus. Mie instan bikin kita cepat mati loh. Ya sebenar gak saudara? Ya kan? Semua yang instan bikin cepat kita mati. Ekonomi kita juga cepat mati. Kenapa? Serakah. Nah jadi kita lihat yuk kenapa ya Tuhan kasih kita waktu yang menunggu. Saya akan bacakan 2 Petrus 1 ayat 1 dengan 8. Saya bacakan sampai ayat 4 dulu ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang 4, dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di sini kita semua itu bersama-sama dengan para rasul memperoleh iman. Jadi iman memang awalnya adalah anugerah, pemberian dari Tuhan Yesus ketika kita percaya kepada Dia. Amin saudara. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Jadi kebenaran kita di hadapan Allah, kita bisa berdoa kepada Bapa, kita bisa worship tadi kepada Bapa. Oleh karena pekerjaan Yesus di kayu salib. Nah sebentar lagi kita akan memperingati apa? Jumat Agung ya saudara ya. Kita akan memperingati kematian Yesus. Jadi oleh karena Yesus itulah kita dibenarkan. Amen. Iman kita oleh karena semata-mata karena Yesus. Katakan amin. Ya. Nah, waktu kita terima iman, saudara, dikatakan di situ kita juga menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Ya. Roma 11 ayat 36 katakan apa? Segala sesuatu dari Dia. Terus kita jalanin bersama Dia. Lalu kita memberikan kemuliaan kepada Dia. Jadi segala sesuatu selalu dimulai dari Allah. Dan Allah mau ketika kita telah menerima iman, ketika kita terima keselamatan, kita juga menjalaninya bersama siapa? Bersama Dia. Amen. Supaya apa? Pada akhirnya Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi pada akhirnya nanti saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gak ada kita semua bisa berdiri di hadapan Bapak bilang gini, Tuhan, gue udah melayani kamu loh Tuhan. Saya khusus sekolah Alkitab Tuhan. Buat ngelayanin Tuhan. Sekarang mana? Apa? Seperti Petrus juga ngomong, saya udah tinggalin semuanya. Saya akan terima apa nih? Gak ada satu orang pun yang bisa membanggakan dirinya di hadapan Allah. Sebab segala sesuatunya kita jalani bersama dengan Dia. Dia berikan rohnya pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima darahnya, dan kita melahirkan baru tadi lagu tadi ya. Kita dilahirkan baru, makanya sekarang kita menjadi bait Roh Kudus. Di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Coba pegang dadanya. Aduh, saya punya Roh Kudus.
Jadi Anda itu bukan hidup semata-mata sebagai manusia, tapi adalah manusia Allah. Karena apa? Kita ini punya Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam kita. Amin saudara. Percaya nggak kalau teman-teman ini kemanapun ada hadirat Tuhan yang menyertai. Cuma masalahnya kenapa kok saya nggak kerasa apa-apa? Karena kita tidak pernah mengakuinya. Pernah nggak saudara masuk ke restoran, sepi nih, nggak ada orang. Terus kita masuk, kita makan. Setelah itu akan ada banyak orang mulai datang. Bener gak? Iya. Itu bukan kebetulan saudara. Efesus 1 ayat 3 berkatakan apa? Bahwa kita sudah diberkati oleh Bapa. Kita ini bukan hanya menerima berkat seperti orang dunia yang sama saudara. Tapi Efesus 1 ayat 3 katakan kita menerima berkat Bapa. Coba bayangin gak sih berkat Bapa. Jadi kalau Bapak-bapak ibu yang terkasih, kemanapun pergi sadarlah. Setiap pagi katakan terima kasih Tuhan. Aku ini pembawa hadirat-Mu. Kemana aku pergi, aku membawa hadirat-Mu. Semakin Anda kuat percaya bahwa hadirat Tuhan menyertai Anda. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda. Anda mulai akan lihat bisa ada orang yang datang kepada Anda loh. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya sense. Katakan kayak perasaan rohani. Di dalam manusia saudara, setiap kita punya roh. Katakan roh. Amin. Roh. Oke. Nah, di dalam roh ini saudara, roh kita emang gak kelihatan. Pada saat kita lahir baru, roh kita menjadi benar-benar baru. Katakan benar-benar baru. Nah, di situ saudara, roh kita ini semakin kuat menguasai jiwa kita, saudara, itu akan semakin kuat radiasinya. Jadi makanya ketika kita semakin berserah kepada Tuhan Yesus, semakin pikiran kita ditaklukkan kepada Tuhan, semakin pikiran kita diselaraskan, Roh Kudus di dalam kita semakin menguasai kita. Makanya gak heran saudara, pada saat Anda ketemu seseorang, tiba-tiba Roh Kudus bisa bicara. Waktu saya duduk di situ, saya merasa sesek loh saudara. Saya merasa kayak ada beban gitu loh di dalam ini, kayak ngerasa banyak, nafasnya pendek gitu lah ya saudara ya. Jadi saya berdoa, makanya tadi saya bilang urapan itu mematahkan setiap kuk yang bukan daripada Tuhan. Amen saudara. Kenapa? Karena kita membawa Roh Kudus dan Dia itu tahu situasi sekeliling kita. Kita mungkin gak tahu. Kita ini cuma jadi bejananya. Amen. Nah, jadi oleh karena itu saudara, kenapa Dia ingin kita menantikan Dia supaya apa? Kita boleh mengenal di dalam penantian itu. Dia mau kita mengenal Allah. Semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya mau tanya nih, seberapa Anda mengenal Tuhan yang Anda sembah? Itu ketahuannya pada saat kita dalam kondisi tertekan. Kita baru tahu sebenarnya kita kenal Tuhan atau tidak. Kita dapatnya dari mana? Dari pilihan-pilihan, respon-respon yang kita berikan pada saat kita di dalam kondisi tertekan. Kayak si Devi tadi, tunggu dia sampai udah kayak mau mati, baru dia bilang berseru sama Tuhan. Oke, terserah Tuhan. Kita gak perlu sampai tunggu sampai kita mau mati saudara. Saya jujur juga saudara, baru ketemu sama Jehovah Jireh. Pada saat di rekening saya cuma ada 20.000 saudara. Saya udah gak kerja, udah melayani Tuhan full time. Anak masih bayi, cuma punya uang 20.000. Di situ saya baru tahu, gue pikir gue mengandalkan Tuhan.
Ternyata saya khawatirnya ampun saudara. Sampai rasanya udah kayak malu gitu loh saudara. Ada satu malu yang benar-benar menekan hidup saya. Ada salah suara yang bilang katanya lu diberkati. Mana? Ada intimidasi demi intimidasi yang membuat saya bisa kayak mendengar suara itu begitu jelas. Tapi di situ saya bersyukur bahwa di situ kita bertumpah dengan Jehovah Jireh. Di situ dia ngajarin bagaimana menabur. Di situ dia ngajarin apa artinya membayar persepuluhan. Jujur saudara, kalau kita gak pernah ngalamin dalam tekanan itu, kita gak akan mengalami perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Memang itu dirancang oleh Tuhan. Karena manusia itu selalu punya pikiran pemberontak. Karena kita bawa dosa bawaan ya saudara ya. Ada kebiasaan-kebiasaan bawaan dari nenek moyang kita. Memberontak dari Allah. Ya jadi kenapa Tuhan izinin kita untuk menantikan. Dari ayat 1 sampai dengan 4 Tuhan mau kita semakin mengenal Allah. Kita mengalami Yesus, kita mengalami Allah. Ya saudara. Yang kedua, dia juga mau kita di saat menantikan itu saudara, dikatakan dia memanggil kita dengan kuasanya. Seperti tadi, kita menerima Yesus dan sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu full power. Katakan full power. Sangat penuh kuasa. Oleh karena itu Tuhan bilang, tidak ada kekuatan musuh pun yang bisa membahayakan kita. Lukas 10 ayat 19 katakan apa? Kamu bisa mengunjak ular dan kalajengking. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia memberikan kita kuasa dan otoritas atas musuh-musuh. Tapi masalahnya, do you believe? Percaya gak? Kok ngeliat orang kesurupan langsung kayak kita juga kesurupan. Aduh gimana nih gitu ya saudara. Gak berani tengking, gak berani berkata dalam nama Yesus keluar dari orang ini. Padahal Markus 11 katakan tanda-tanda orang percaya apa? Salah satunya mengusir setan dalam namanya. Jadi di dalam kita ada kuasa yang Roh Kudus bawa. Makanya dibilang kuasa ilahi yang membuat kita Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kuasa buat kita pelayanan. Tapi Roh Kudus membuat di dalam kita mengambil kodrat ilahi. Kita yang lahir baru diberikan saudara karakter Kristus di dalamnya. Percaya gak? Tapi kok saya begini sih Priscilla? Saya gampang marah. Kok saya pelit sih? Kan kalau Roh Kudus, kalau karakter Allah apa? Kasih, sukacita. Kok saya orangnya betean? Kok saya orangnya baperan? Ya karena kamu gak pernah aktifin. Gak pernah tahu bahwa di dalam kita itu ada karakter ilahi. Nah oleh karena itu di masa penantian itu Tuhan mau lewat Roh Kudusnya kuasa ilahi itu membuat kodrat ilahi dalam kita keluar. Amin. Ya, oke. Terus kita mesti ngapain nih Pris kalau lagi nunggu? Gampang, baca aja ayat 5 sampai 7. Saya bacain ya. Ayat 5, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu kebajikan. Saudara, Bapak Ibu terkasih, Cece, Meme semuanya. Kita bukan gak cukup cuma ngaku-ngaku. Saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Pada saat ada orang susah. Tak kebiasaan. Ada orang sakit. Biarin aja gue takut, ntar gue ditipu lagi. Ngerangkap gak sih saudara? Tapi Tuhan katakan, justru kamu harus berusaha untuk menambahkan imanmu apa? Kebajikan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Iman memang gratis ya saudara ya. Keselamatan kita apa? Gratis. Tapi ini adalah paradoks Injil. Katakan paradoks. Di dalam kita menerima yang gratis, tapi
At the same time, pada saat yang sama juga kita terikat covenant dengan Allah, di mana kita ada tanggung jawab. Jadi ketika Anda bilang, lu udah selamat ya, lagi nungguin surga ya, salah. Kalau cuma nungguin surga, saudara, nanti ada banyak orang doain, lu cepat mati aja, mau? Iya dong, kalau surga kan bukan di bumi. Siapa yang mau cepat ke surga? Angkat tangan. Kok gak ada ternyata, puji Tuhan. Semuanya mau apa? Menambahkan iman dengan kebajikan. Pak, dicatat nih Pak. Semuanya nanti pasti aktif melayani. Oke. Wow, saya senang nih. Oke. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Makanya kenapa Anda rajin datang ke gereja mendengarkan? Diajar, diberikan firman. Diajar pengetahuan akan Tuhan. Supaya apa? Kita bertumbuh. Banyak orang yang gak tahu. Hosea katakan, umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan. Lalu udah tahu nih, sekarang udah tambah pengetahuannya. Kepada pengetahuan ada apa? Penguasaan diri. Itu apa? Buah roh, saudara. Amen. Lalu habis penguasaan diri ngapain lagi? Kepada penguasaan diri ketekunan. Kapan ketekunan ini paling dibutuhkan? Pada saat Anda menderita. Pada saat kita menghadapi pencobaan, pada saat kita dianiaya, kita butuh bertekun di dalam situ. Amen. Roma 5 nanti Anda baca di situ. Pada saat kita dalam kesengsaraan, di situ ketekunan sedang dilatih oleh Tuhan. Karakter akan dimunculkan oleh Tuhan ketika kita berespon dengan benar. Amen. Ya, oke. Habis itu apa? Penguasaan diri. Udah bunyi nih. Penguasaan diri, habis penguasaan diri ketekunan, habis ketekunan apa? Kesalehan. Ya, Timotius katakan gini loh. Lu jangan pada latihan badan aja. Pada jalan kaki, siapa tiap hari jalan kaki? Nah, bagus tuh. Juara. Tapi Tuhan bilang gak cukup. Latihan badan itu terbatas. Latihlah dirimu beribadah. Supaya apa? Hidup kita benar-benar menyatakan Kristus. Amen, saudara. Jadi kalau tadi itu ibu worship leader mesti ayo dong angkat tangan, ketawa, smile. Masa itu mesti diajarin sih, saudara? Bukankah Anda orang yang bersuka cita karena Anda punya Yesus? Amin, saudara. Kita masuk ke dalam ibadah, saudara, itu udah siap. Kita dari rumah udah siap. Kita together will do mighty things. Anda percaya gak, saudara? Kita beribadah di tempat ini bukan untuk kita dapat sesuatu loh. Mentalitas kita harus berubah. Kita datang ibadah untuk bersama-sama melakukan kehendak Allah di bumi ini. Waktu kita worship, hadirat Tuhan bukan hanya di sini doang loh. Kalau kita bersepakat, hadirat Tuhan bisa menguasai gedung ini. Amin, saudara. Pada saat kita bersama-sama berkumpul, mendengarkan firman, Anda percaya gak? Kebenaran itu bisa mengalir. Ingat gak sih? Waktu kelaparan di masa Elia. Dia bilang sama perwira, besok nih, ingat gak waktu itu kelaparan sampai mereka makan orang, sampai harga tai burung merpati itu harganya mahal, saudara. Tapi waktu nabinya bernubuat besok harga-harga akan turun. Tapi perwira yang ngobrol sama nabi itu bilang, gua nggak percaya. Ternyata apa benar gak, saudara? Dia mati waktu harga-harga turun, dia diserbu dan dia mati, saudara. Dia tidak menikmati apanya. Anda tahu suaranya nabi itu sampai kepada 4 orang kusta. Tahu gak sih? Perkataan kita, perkataan firman yang kita lepaskan dengan iman, dengan kuasa Tuhan, saudara. Seperti perkataan nabi itu bisa mengkaji, mengalir dan akan menjamah orang yang tepat. Jadi jangan main-main, saudara. Dengan firman yang dilepaskan, dengan kuasa Allah, dengan iman, itu bisa menjamah orang sekalipun mungkin dia nggak ada di sini. Amin. Jadi yuk kita mulai
melatih, kita mulai bertekun, lalu tambahkan kesalehan. Kesalehan apalagi ya saudara? Kasih kepada saudara-saudara. Lalu ditingkatin lagi, kasih kepada semua orang. Amin. Jadi waktu menanti itu bukan waktunya untuk males-malesan. Colek kiri kanannya, jangan males. Amin. Waktu menanti itu justru waktu yang benar-benar kita harus aktif. Karena itulah waktu persiapan dari Tuhan. Oke, kita buka slide terakhir. Terakhir ya saudara. Saya ambil kesimpulan. Slide terakhir. Oke, saya tulis begini. Waktu penantian adalah waktu mengalami transformasi dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Waktunya belajar, berlatih, tetap aktif, bukan bermalas-malasan. Jadi kalau kita menantikan janji Tuhan, saudara, Tuhan bukan cuma suruh kita doa ngomel-ngomel di hadapan Tuhan. No, kita justru belajar mengenal Dia. Kita mulai berubah apa yang harus kita selaraskan dalam pikiran kita. Bagaimana kita harus hidup kayak tadi aktif, mulai lakukan kebajikan-kebajikan, mulai tekun membaca firman, mulai belajar melayani orang lain. Amin saudara, di sini saya lihat semua orang-orang perkasa. Amin saudara. Jadi kalau dibilang orang perkasa, enggak aci kalau Anda diam aja, duduk diam aja. Amin. Mulai cari orang-orang yang Anda bisa layani. Di rumah, di pasar, dimanapun Anda pergi, Anda bisa melayani jiwa-jiwa. Amin. Oke, Bapak yang baik, kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih Engkau melatih kami ketika kami di dalam waktu penantian. Justru Engkau sedang melatih kami. Engkau sedang mendidik kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau. Menjadi orang-orang yang orang yang unggul. Sehingga dunia bisa melihat siapa yang Yesus kami sembah. Biarlah Tuhan setiap firman yang telah dilepaskan ini Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Itu akan terus bergerak di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Dan Kau akan ajarkan lebih dalam lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Priscilla untuk firman Tuhan hari ini yang sudah sangat memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu semuanya diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Gak ada suaranya, kok jadi gak semangat? Kita mau menanti-nantikan Tuhan loh tadi firman Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Diberkati dengan firman tadi. Amin. Baik Bapak Ibu, tetap sukacita ya, tetap semangat. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan oleh Ibu Pendeta Priscilla kepada kami Tuhan. Izinkan juga kami untuk tetap mau setia Tuhan. Jamah setiap kami. Dalam waktu kami menanti Engkau, ada yang kami buat untuk-Mu Tuhan. Tidak penantian yang sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu selalu indah untuk kami. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang telah Engkau berikan atas kami. Bantu terus pelayanan kami Tuhan untuk tetap setia. Dan Kau berkati setiap kami yang siang ini akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan memberi yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita naikkan pujian.
Bapak Ibu sudah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Baik, kita dengarkan pengumuman dari gereja kita siang hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Priscilla Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 11 April 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pastor Anto Superboy dan Ibu Else Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 13 April 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru yang merupakan khotbah serial Paskah tentang perkataan Yesus yang ke-6 di kayu salib. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai 18 April 2025. Inilah ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025 jam 11 siang yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi, dan merupakan penutup khotbah serial Paskah tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kami menyediakan makan siang bagi jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung. Setelah ibadah Jumat Agung, kita akan menyaksikan bersama film The Passion of the Christ. Bagi jemaat yang ingin menonton, silakan mendaftar kepada para pekerja atau hubungi admin Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode ke-14 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 10 April 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada info dari gereja kita ya, untuk sama-sama kita ketahui sama-sama. Pada tanggal besok ya, 11 April 2025, sama-sama jam 15.30, jam setengah 4 sore ya, kita bisa sama-sama hadir di sini di gereja kita Mount Hermon. Ada nonton bareng. Kita nonton sama-sama ya. Iya. Iya, itu ada tambahan lagi Ibu Odi? Enggak, jadi besok kita ada nobar lagi jam 15.30. Bapak Ibu mohon mendaftar untuk nomor yang ada di grup kita besok nonton filmnya The Temptation of Christ ya. Jadi pencobaan Yesus di padang gurun selama 40 hari. Mohon kehadirannya didaftar ya, dikirim melalui WhatsApp yang admin Mount Hermon. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Odi. Bapak Ibu jangan lupa ya besok sore kita sama-sama menonton di sini. Iya. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari, mari kita sama-sama naikkan El Shaddai. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini. Walaupun singkat, kami mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan tentang waiting time yang disampaikan oleh Pendeta Priscilla Chandra Tuhan. Berkati beliau dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Berkati juga pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kita, saudara percaya nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya saudara berdoa minta kesembuhan, maka saudara akan disembuhkan. Bahkan juga tahun 2025 banyak dunia berkata tahun ini berat. Bahkan ada orang Indonesia juga berkata Indonesia gelap. Saudara gak perlu khawatir, karena saudara harus percaya firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 60 ayat 2. Ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus ada di pihak kita, maka siapa lawan kita? Saudara harus percaya, saudara akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan yang sempurna, tambahkan hikmat sehingga mereka bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Dan Ratu Plaza setelah bertahun-tahun mati dan tidur, sekarang mulai bangkit dan hidup. Sekarang sudah mulai ramai lagi. Seluruh lantai sudah disewa orang. Dan kita juga berdoa agar banyak juga customer yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Landmark yang telah mengundang Mount Hermon Church juga hadir ibadah 2 kali. Dan terjadi mujizat juga. Landmark mulai disewa orang kembali. Demikian juga Ratu Sayang, kantor dari Ratu Plaza, telah mengundang kita hadir ibadah. Keesokan harinya langsung 4 unit apartemen langsung tersewa orang. Artinya ketika kita hadirkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup, membuat semuanya menjadi bangkit dan hidup. Mari apapun yang mati di hidup kita, apakah masalah hubungan di keluarga, hubungan dengan rekan bisnis, hubungan dengan pelayanan, hubungan dengan apapun itu, undang Yesus, maka segala yang mati akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.
sehingga kesakitan